Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para lora, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus segenap pengurus dan keluarga besar AUMA Aliansi Ulama Madura beserta seluruh anggotanya. Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan AUMA, pengurusnya, seluruh anggotanya selalu disatukan oleh Allah Ta'ala, dimenangkan perjuangannya, dijaga zahir batinnya, amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan AUMA bisa jadi salah satu benteng kokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Madura insyaallah, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang begitu banyak hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada kesempatan kali ini sambil menunggu imam besar kita untuk datang ke tempat ini, saya diamanatkan oleh beliau untuk menyampaikan beberapa hal, khususnya yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fenomena yang banyak terjadi hari ini, saudara. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan di dalam sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Saudara, Nabi sudah mengajak kita, mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah ke terang benderangnya Islam. Tapi Nabi memberi peringatan, saudara. Kata Nabi, hati-hati, ada arba'atun min umuril jahiliyah, ada 4 perkara merupakan perbuatan kebiasaan jahiliyah. La yatrukunahunna, orang-orang jahiliyah nggak meninggalkan 4 perbuatan tersebut, saudara. Apa 4 perbuatan tersebut? 2 yang ingin saya bahas. Yang pertama, kata Nabi, termasuk perbuatan jahiliyah al-fakhru fil ahsab, hanya modal membangga-banggakan garis keturunan, tapi tidak ada ilmu, amalnya buruk, akhlaknya buruk. Kalau hanya modal membangga-banggakan kakek saya, membangga-banggakan datuk saya, tapi tidak mengikuti jejak mereka, itu termasuk perbuatan jahili. Termasuk siapapun, saudara, tanpa terkecuali, termasuk Habib-habibnya. Kalau hanya modal membanggakan kakek saya, nasab saya,
termasuk anak kiainya, termasuk anak walinya, siapapun dia, kalau hanya modal membanggakan nasab, modal membanggakan garis keturunan, apalagi sampai merendahkan orang lain, memandang hina orang lain, merasa diri paling mulia, perbuatan jahiliyah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saudara, nasab mulia itu anugerah dari Allah. Di satu sisi ada tuntutan bagi umat untuk mencintai, saudara. Tapi di sisi lain, bagi si pemilik nasab itu sendiri, saudara, kalau punya nasab mulia tapi nggak dibarengi dengan amal baik, hanya akan memperberat hisab di hadapan Allah. Man asra'at man abta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang kalau amalnya buruk, nasab mulianya nggak akan ngangkat dia, saudara. Dulu ulama-ulama dulu, kalau ada anaknya, saudara, ulama-ulama dulu khususnya dari kalangan asyraf, kalau ada anaknya, saudara, apa dinasehati anaknya? Waladi al-jahlu gabih bi wabak agbah. Ya waladi, anakku, kebodohan itu jelek anakku, kebodohan itu buruk anakku. Biwabak agbah, tapi kebodohan kalau ada padaku dan padamu yang punya garis keturunan mulia itu jauh lebih buruk, jauh lebih jelek lagi. Kenapa? Karena datuk-datukmu, silsilah yang ada di atasmu, orang-orang mulia, orang-orang berilmu, kalau kamu jelek, kamu bodoh, kamu jadi titik hitam dalam cahaya mata rantai tersebut, saudara. Maka hati-hati ikhwan, Bapak Ibu sekalian, enggak main-main, saudara. Itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaqulu ana dha. Pemuda bukan yang hanya bisa membanggakan, ini loh ayahku, ini loh datuku, ini loh kakekku, ini loh saudara. Itu bukan pemuda, tapi dia tidak berkarya. Tapi yang namanya pemuda, man yaquluha anadha, siapa yang bisa berkarya, itu betul-betul pemuda. Lasna wa in kunna dhu hasabin yauman alal ansabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Ulama-ulama dulu yang punya nasab mulia mengatakan, walaupun garis keturunan kami mulia, tapi haram bagi kami untuk bersandar kepada nasab. Kalau kakek-kakek kami membangun, maka kami juga harus membangun. Kalau mereka berjuang, kita juga wajib berjuang. Kalau mereka ibadah, kita juga harus ikut ibadahnya. Kalau mereka berilmu, kita juga harus berilmu. Kalau mereka jihad, kita juga harus jihad, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Masya Allah. Makanya sekali lagi kami tegaskan, dimanapun tempat saya tegaskan, karena ini lagi rame-rame, saudara, urusan seperti ini. Kami tegaskan, nasab mulia kalau tidak dibarengi dengan amal soleh, tidak dibarengi dengan akhlak mulia, tidak dibarengi, saudara, dengan amal yang baik, hanya akan memperberat hisab di hadapan Allah. Dan tafakhur bil ansab, membangga-banggakan nasab, siapapun dia, mau habibnya, mau cucu rajanya, mau anak ulamanya, mau anak kiainya, siapapun dia, membangga-banggakan nasab tanpa jadi motivasi untuk amal soleh, hanya merupakan perbuatan jahili. Na'udzubillah min. Madura, kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, saudara, saya pengen ingatkan yang kedua. Dan ini untuk siapapun nasihat ini. Untuk diri saya sendiri, untuk kalangan habaib, dan untuk kalangan non habaib, untuk siapapun, saudara, nasihat ini. Karena dari Rasulullah SAW datangnya. Apa yang kedua kata Nabi yang termasuk perbuatan jahiliyah? At-ta'nu fil ansab. Nyerang nasab orang lain, siapapun orangnya, saudara. At-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain termasuk perbuatan jahiliyah. Dalam hadis lain riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Ithnani fil nasi huma bihim kufrun. Kata Nabi, ada dua perbuatan di tengah-tengah orang,
dua perbuatan tersebut merupakan bentuk kekufuran. Apa dua perbuatan tersebut saudara? Yang pertama salah satunya kata Nabi Muhammad adalah at-ta'nu fil ansab. Sebelumnya saya jelaskan dulu maksud kufur di sini kata para syurahul hadis ay min khisalil kuffar. Termasuk perbuatan yang biasa dilakukan orang kafir. Na'udzubillah min. Artinya kalau dilakukan oleh muslim minal kabair. Termasuk dosa besar. Apa perbuatan tersebut? Kata Nabi at-ta'nu fil ansab. Nyerang nasab orang lain. Jadi nyerang nasab orang lain itu yang pertama kata Nabi termasuk perbuatan jahiliyah. Yang kedua min khisalil kuffar, termasuk perbuatan kebiasaannya orang kafir. Na'udzubillah min. Habib, emang gimana itu gambaran ta'nu fil ansab yang diharamkan dalam syariat itu seperti apa? Gambarannya kayak gimana? Jangan saya yang jelaskan. Biarkan al-Imam al-Hafidh al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir dan dalam kitabnya At-Taisir, beliau yang menjelaskan kama qal binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara' bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan, fulan laisa min dzurriyyat fulan. Kata al-Imam al-Hafidh al-Munawi, yang dimaksud dengan ta'n fi nasab adalah menyerang nasab yang sudah dianggap sah dalam pandangan zahir syariat saudara. Dalam pandangan zahir syariat, kalau ada sebuah nasab sudah dianggap sah, sudah dianggap tersambung, ulama-ulama mengakui menurut kriteria ilmu nasab nyambung, menurut kriteria fikih syuhrah istifadah nyambung, maka haram untuk dikutak-katik saudara. Ini bukan saya yang ngomong, ini sabdanya baginda Nabi Muhammad, dan ini penjelasan dari para ulama saudara. Makanya saya heran belakangan ini, Masya Allah, kok ada orang yang tafakhur bangga melakukan perbuatan haram. Saya nggak menentukan orang tertentu, siapapun, baik yang nyerang kepada sahabat Alawi atau yang nyerang kepada nasab selain mereka saudara, kepada siapapun. Kok ada orang bangga melakukan perbuatan haram, nyerang nasab yang sudah nyambung dalam pandangan syariat. Contohlah seperti yang dilakukan saat ini, nyerang terhadap nasab sahabat Alawi saudara. Saya bukan mau bela diri, saya bukan membangga-banggakan, haram, perbuatan jahiliyah banggakan nasab. Bukan butuh pengakuan, pengakuan itu datangnya dari para ulama. Tapi di sini saya harus bicara, ini kesian kalau ada umat yang jatuh dalam dosa ta'an fi nasab saudara. Apalagi sampai terjadi pecah belah di tengah umat. Ini harus dicerahkan saudara. Saudara, kalau sekarang ada orang yang ribut-ribut mengatakan itu para habaib nasabnya terputus saudara. Ini ta'nun fi nasabin thabata fi dhahiri syara'. Nasab para habaib diakui dalam dhahirnya syariat. Saya Hanif Al-Attas orang bodoh, saya santri saudara, bukan ulama, santrinya ulama saudara. Saya sendiri mengumpulkan kitab-kitab non Ba'alawi yang mengakui keabsahan nasab sada Ba'alawi, atau status mereka sebagai sada, atau status mereka sebagai asyraf, atau status mereka sebagai Husaini. Saya pribadi mengumpulkan itu nggak kurang dari 140 kitab dari ulama non Ba'alawi saudara. Terus semuanya bodoh, semuanya nggak ngerti, dan ulama-ulama besar. Di antaranya ada Imam Al-Janadi dalam kitabnya Suluk fi Tabaqatil Muluk, ada Imam Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir, ada Imam Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal dalam kitabnya Tuhfatul Zaman. Itu Tuhfatul Zaman kata Imam Sakhawi merupakan kitab yang dijadikan rujukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saudara. Itu di dalam Tuhfatul Zaman diakui nasab sada Ba'alawi. Ada kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas karya Imam Asy-Syardi Az-Zabidi Al-Hanafi. Itu Asy-Syardi Az-Zabidi Al-Hanafi yang ngarang kitab Tajridus Sharih Mukhtasar Sahihul Bukhari yang dipakai oleh ulama-ulama dalam pesantren-pesantren saudara. Belum lagi internal ulama Yaman, ada Abdurrahman Al-Khatib pengarang Jawharus Syaffaf, ada Baba Khramah pengarang Qiyadatun Nahar. Belum lagi ulama di luar itu, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saudara, orang Madura ini banyak santri kan yang hadir? Banyak santri. Santri Madura baca Fathul Mu'in. Baca Fathul Mu'in. Di Fathul Mu'in itu kalau dikatakan qala syekhuna, siapa? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar pengarang Tuhfatul Muhtad bi Syarhil Minhaj, pengarang Sunan Al-Imdad bi Syarhil Irsyad. Ulama besar, mafkharus Syafi'iyah, kebanggaan Syafi'iyah. Beliau punya kitab Sabat saudara.
Di dalam sahabat Ibnu Hajar, beliau menyebutkan salah satu sanad lubsul khirqah beliau kepada Al-Imam Al-Qutbur Rabbani Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, saudara. Beliau mengatakan ketika menyebutkan sanad lubsul khirqah tersebut melalui jalur Ba'alawi, apa kata Ibnu Hajar? Lianna sanadaha min awalihi ila muntahu min alil bait. Ibnu Hajar menegaskan, saudara. Belum lagi Al-Imam Al-Hafidz As-Sakhawi dalam kitabnya Ad-Daw'ul Lami, belum lagi Ibnu Amir As-San'ani pengarang Subulus Salam dalam salah satu kitabnya mengatakan mereka adalah Ahlul Bait bila raibin aqlan wa syar'an wa urfan. Itu perkataan Amir San'ani, saudara. Belum lagi saudara Al-Muhbi dalam kitabnya Khulasatul Athar. Ahlan wa sahlan habibana. Ucapkan selamat datang untuk Habib Ali Zainal Abidin, Ketua Imam FPI Madura. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut jangan? Kurang semangat. Lanjut jangan? Lanjut jangan? Sedikit aja, saudara. Al-Muhbi dalam Khulasatul Athar itu sampai mengatakan mujmi'un alaihi ahli tahqiq. Ini nasab yang diijma oleh ahli tahqiq. Ini kesaksian ulama salah-salahan semuanya. Kemudian saudara nggak sampai di situ. Ada ulama namanya Ibnu Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syaidaratul Zahab mengakui nggak ada masalah. Ada pula namanya Murtadha Az-Zabidi sampai nulis kitab namanya Ar-Raudhul Jalil fi Nasab Bani Alawi pengarang Syarh Ihya Ulumuddin. Bahkan dalam Tajul Arus ketika beliau mengutip salah satu ulama dari marga Al-Idrus, beliau menegaskan Al-Husaini sampai dalam kitab lughah dimasukin oleh Az-Zabidi, saudara. Saking yakinnya Az-Zabidi. Nggak sampai di situ. Ada An-Nabhani yang dengan tegas mengatakan nasabnya sahih secara ijma'. Bahkan ulama-ulama Indonesia, ada Kiai Haji Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Syarah Uqudul Lujain ketika membahas istilah Habib sama dengan Sayyid, Sayyid dengan sama dengan Habib, itu semua panggilan untuk Nuriyah Nabi, saudara. Itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu pula Hadratus Syekh Kiai Hashim Ash'ari yang mengeluarkan qaror panggilan Sayyid Syarif khusus untuk cucu Nabi, dan Kiai Hashim konsisten setiap nyebut tokoh Ba'alawi pasti disebut Sayyid. Ketika nyebut Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf dalam muqaddimah Qanun Asasinah Nahdlatul Ulama, ketika menyebut gurunya Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, saudara. Begitu pula beliau menyebut Sayyid Kiai Hashim Ash'ari, saudara. Begitu pula Syekhana Khalil Bangkalan. Kita bisa lihat bagaimana sikap beliau, hubungan indahnya, hubungan baiknya. Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hasan Gendong, saudara. Indah hubungannya, saudara. Nggak sampai di situ. Bahkan Buya Hamka dari Muhammadiyah, Buya Hamka itu dalam salah satu tulisannya mengakui nggak ada masalah. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan ada ulama besar dari Jawa Barat namanya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, itu sampai nulis satu kitab tentang Al-Imam Al-Muhajir dan keturunan-keturunannya serta nasabnya ke atas, saudara. Artinya nggak ada masalah. Ini nasab dari dulu thabata fi dhahiri syara'. Menurut lahirnya syara' itu tepat. Menurut ilmu nasab sudah nyambung. Menurut ulama itu tepat, saudara. Kalau memang terputus, maka ulama-ulama dulu yang mendeteksi keterputusannya, karena mereka lebih dekat. Mereka lebih dekat, harusnya mereka yang deteksi keterputusannya. Kenapa mereka menyatakan tersambung? Karena dengan kealiman mereka menurut standar ilmu nasab dan ilmu syariat, bagi mereka sudah dianggap tersambung, saudara. Kalau mereka lihat terputus kemudian mereka diam, maka hukumnya dilaknat. Dilaknat karena bohong atas nama Rasulullah, dan dilaknat karena menisbatkan sesuatu kepada selain bapaknya. Tapi kenapa mereka berani menisbatkan? Karena bagi mereka memenuhi standar syariat. Yang nggak memenuhi standar cuma menurut Imam doang, saudara. Semua ulama ditabrak sama dia. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bahkan terakhir Syekh Ali Jum'ah terakhir ketika ditanya, ketika ribut-ribut di Indonesia, ada orang Indonesia yang nanya, apa jawaban beliau? Sabata indana bil ijma' wa la ara ahadan yushakkik fi abn at-tarikh. Di akhir beliau mengatakan hadzal kalam hamala min as-sukhut wallahu bihi alim. Kata Syekh Ali Jum'ah, itu nasab Ba'alawi thabit bil ijma', enggak ada khilaf. Saya nggak tahu ada satu ulama yang meragukan, kata beliau, saudara. Masya Allah, akhirnya apa yang terjadi ini? Orang mengatakan, saya siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun yang ingin mengatakan nasab Ba'alawi tersambung. Akhirnya apa yang dikatakan seperti itu? Saya atas perintah imam besar, saya jawab tantangan tersebut, saudara. Karena saya nggak mau ribut di tengah umat. Kalau mau adu argumen, ketemu langsung, jangan pecah belah umat. Saya jawab tantangan tersebut. Begitu saya jawab, saya datang ke Banten, saudara. Saya datang
ilmiah daripada Maulana Hasanuddin. Begitu kami datang, orang yang nantang debat 3 hari 3 malam kabur. Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah, nggak sampai di situ, saudara, nggak sampai di situ. Bahkan apa dia katakan, andai kata seluruh ulama sedunia mengatakan nyambung, saya tetap tidak mengatakan tersambung. Masya Allah. Makanya kemarin ada salah satu gus pesantren besar bikin status. Apa isi statusnya? Saya heran zaman sekarang, kok ada santri lebih percaya Roma Irama daripada Syekh Ali Jum'ah, saudara. Kok ada santri lebih percaya penyanyi dangdut daripada mufti besar? Itu ada gus bikin status begitu. Kalau santrinya saja begitu, apalagi ustadznya. Ini kemana keilmuan? Saya bingung kok bisa ada orang seperti ini. Ya ulama semua ditabrak sedunia dengan pedenya, dengan yakinnya. Begitu saya cari-cari apa sebabnya. Oh pantes imat jadi begitu. Ternyata bertemannya sama orang yang bisa ngomong sama semut, saudara. Udah gitu cium tangan lagi. Kacau tidak? Apapun, siapapun yang diajak ngomong makoli bahasanya, saudara. Cuman bedanya kalau ngomong sama semut volumenya dikecilin. Wa makali inna rahmatan nafi ma'allah. Keprok atuh. Masya Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekali lagi saya tegaskan, saya di sini bukan mau bela diri, nggak ada urusan sama itu, saudara. Saya gampang, yang mau percaya nggak percaya sabodoteing, bagi saya nggak ada urusan, saudara. Saya cuma bisa doain yang mau ikut Ibnu Hajar, yang mau ikut Syekhana Khalil, yang mau ikut Kiai Nawawi Al-Bantani, yang mau ikut ulama-ulama besar An-Nabhani, Murtada Az-Zabidi, Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, yang mau ikut sama mereka, ikut pendapat mereka, mudah-mudahan dikumpulkan sama mereka di akhirat. Yang ikut Imad, Fuad sama Gupron, mudah-mudahan dikumpulkan sama mereka di akhirat. Udah selesai, nggak usah ribut. Betul atau tidak? Mau ngapain ribut urusan begini, saudara? Urusan biar kumpul sama mereka di akhirat. Mau lo kumpul Fuad Pleret di akhirat? Udah selesai, saudara. Ini kalau udah nabrak ulama sedunia ditantangin, semua ulama yang bilang dituduh macam-macam. Ini saya jadi ingat perkataan Az-Zufar. Apa perkataan Zufar? Kata Zufar, ma nadhartu ahadan hatta yaqul akhta'tu, walakin nadhartuhu hatta yujada. Kata Az-Zufar, aku kalau debat sama seseorang, aku nggak debat dengan dia sampai dia ngomong aku salah, enggak. Tapi kalau aku debat sama seseorang, aku debat sama dia sampai dia gila, saudara. Ada yang nanya, wahai Zufar, fa kaifa yujad? Bagaimana mungkin dia gila? Kata Zufar, bi an yaqul ma la yaquluhu ahad. Gila itu kalau sudah berpendapat dengan pendapat yang tidak dikatakan oleh ulama manapun, saudara. Jadi orang pendapat syad yang nabrak semua ulama itu bukan keren, gila, saudara. Jelas atau tidak? Jangan dianggap keren nabrak semua ulama, itu gila kata ulama, saudara. Maka oleh karena itu hati-hati. Saya pengen ingatkan di sini, saudara. Stop polemik ini, saudara. Sadar atau tidak sadar, kalau yang namanya ilmiah nggak ada begitu. Nonton ulama sedunia menganggap nyambung, saya akan tetap nyambung, nggak tegak putus. Kemudian menyebarkan di mana-mana. Nggak ada yang namanya ilmiah seperti itu. Ilmiah itu kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ra'yu shawab yahtamilul khata', ra'yu ghairi khata' yahtamilul shawab. Imam Syafi'i mengatakan pendapatku benar, pendapat orang lain mungkin saja salah dalam masalah tersebut. Pendapat orang lain salah, tapi bisa saja benar, kata Imam Syafi'i, saudara. Itu ilmiah, itu baru ilmiah. Tapi kalau udah nantang, semua ulama sedunia ditantang, bahkan ulama-ulama yang dia jadikan rujukan itu ikut menyalahkan dia. Sayyid Mahdi Rojai, Syekh Ibrahim bin Mansur, Khalil Ad-Dailami, itu ulama-ulama yang dia jadikan rujukan. Ulama-ulama itu begitu dikonfirmasi, semuanya menyalahkan dia, saudara. Ulama sedunia ditantang, ini namanya bukan ilmiah, ini namanya kebencian. Ini namanya hasud, ini namanya mau mecah belah umat. Sadar atau tidak sadar, ini ingin mecah belah umat. Habaib sama kiai mau diadu domba. Selama ini habaib dan kiai hubungannya indah, sudah ditunjukkan para pendahulu kita. Bahkan sampai terakhir kemarin hubungannya indah. Kalau habaib kiai bersatu, maka umat akan bersatu. Kalau umat bersatu, kemaksiatan akan hilang. LGBT, judi, narkoba, minuman keras akan modal semuanya.
semuanya, saudara. Kalau habaib kiai bersatu, saudara, nggak ada yang bisa ngalahkan umat Islam. Maka bagaimana caranya supaya umat Islam bisa dikalahkan, kemaksiatan bisa melenggang bebas di mana-mana? Adu domba habaib kiai, saudara. Adu domba habaib kiai supaya umatnya berhasil dari domba. Terus dibikin ribut, terus dibikin gontok-gontokan. Supaya apa? Supaya umat pecah belah. Kalau umat sudah pecah belah, umat Islam diacak-acak. Tidak ada yang peduli dengan kemunkaran, tidak ada yang peduli dengan amal ma'ruf, tidak ada yang peduli dengan kemaslahatan bangsa. Hati-hati, saudara. Mereka sadar atau tidak sadar, mereka yakin atau tidak yakin, kalau kita lihat bagaimana buzzer begitu luar biasa di media sosial, saudara. Ini ada dalang yang menggerakkan, saudara. Ini ada dalang yang membenturkan antara habaib dan kiai. Apalagi ada ujaran-ujaran kebencian atas nama rasis, atas nama ras, atas nama suku. Habaib dikatakan imigran Yaman, dikatakan, saudara, benturan antara pribumi dengan habaib. Dari mana seperti ini, saudara? Anda tahu itu yang namanya habaib? Saya sendiri, ibu saya itu neneknya orang Betawi asli. Mayoritas habaib di Indonesia saat ini lahir dari rahim perempuan asli Indonesia, saudara. Kok mau dibenturkan? Waduh domba, ada apa ini lagi pula? Semenjak kita merdeka, saudara, kita sudah komitmen Bhinneka Tunggal, Bhinneka Tunggal. Selama engkau di Indonesia, selama kau warga negara, apapun sukumu, dari manapun engkau, apapun bahasamu, bahkan beda agama, sama-sama Indo. Ini ada apa kau jalan kebencian luar biasa seperti ini, saudara? Masya Allah. Bahkan yang namanya Pancasila menekankan persatuan Indo. Bahkan kalau kita buka undang-undang, ada undang-undang anti diskriminasi ras, saudara. Anti rasis itu ujaran-ujaran kebencian atas nama suku. Kalau secara undang-undang harusnya ditangkap, saudara. Harusnya dipenjara karena menebar ujaran kebencian atas nama suku. Saya heran, kenapa kok bisa didiamkan? Kenapa kok bisa dibiarkan? Ada dalang yang bermain di balik ini, saudara. Ingin membenturkan antara habaib dan kiai. Oleh karena itu, saya serukan dimanapun umat Islam berada, dari Sabang sampai Merauke, kalau ada yang mau coba-coba pecah belah umat dengan politik belah bambu, maka kita lawan dengan politik sambung bambu. Betul? Kalau ada yang mau benturkan umat dengan politik pecah belah, kita lawan dengan politik persatuan. Betul? Kalau ada yang mau ngadu domba umat, khususnya habaib kiai, dengan politik adu domba, kita lawan dengan politik silaturahmi. Setuju? Setuju? Makanya, saudara, siapapun yang mau pecah belah umat, kita lawan, saudara. Nggak peduli siapapun yang mau pecah belah NKRI, pecah belah Indonesia, pecah belah umat, pecah belah habaib dan kiai, kita lawan. Saya ngomong seperti ini, saudara, ini video saya nanti dipotong-potong, saya dicaci maki di media sosial, saya dihina-hina. Nggak ada urusan, nggak peduli, saudara. Lebih baik saya dihina-hina daripada harus membiarkan perpecahan di tengah umat, saudara. Lebih baik saya dicaci maki daripada membiarkan umat larut dalam dosa ton, saudara. Lebih baik saya dihina-hina daripada umat sibuk ribut tapi kemaksiatan dibiarkan merajalela. Maka nggak peduli, nggak ada urusan, saudara. Siapapun mereka. Ya, kalau pecah belah umat, maka berarti musuh Indonesia, musuh NKRI, musuh kebinekaan, musuh umat Islam. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah, saudara. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah, dan mudah-mudahan kita semua dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Makanya saya mau tanya, semua jawab Madura siap bersatu. Orang kompak Madura siap bersatu. Angkat tangannya Madura siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Kalau ada yang mau ngadu domba habaib dan kiai, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngadu domba umat, diamkan atau lawan. Kalau ada yang mau ngadu domba ulama dengan habaib, diamkan atau lawan. Siap bersatu, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia, siap jaga Madura. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama
kalau saya katakan bila Islam bersatu semua jawab. Tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Tak bisa dikalahkan. Kurang keras nih, jangan-jangan yang nggak jawab pengikut Mamak Gufron. Bila Islam bersatu. Tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu. Tak bisa dikalahkan. Bila Islam bersatu. Tak bisa dikalahkan. Semuanya umat Islam bersatu, 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 habaib dan kiai ormas Islam bersatu, umat Islam bersatu, pesantren majelis taklim habaib dan kiai Islam. Semua Madura angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Makanya saya katakan saudara, nggak ada urusan siapapun dia yang coba mecah belah umat, yang coba benturkan habaib dan kiai, yang coba-coba ngacak kebinekaan Indonesia, yang coba-coba ngacak NKRI, kita akan lawan saudara. Kita akan jaga persatuan Indonesia, jaga persatuan NKRI, jaga persatuan umat Islam. Tidak peduli kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, jangan pernah mundur untuk jaga persatuan bangsa saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kira-kira jelas atau tidak? Insya Allah. Ini jam berapa nih? Jam 11 lewat. Sudah jam 11 lewat. Lanjut jangan. Masih semangat. Ini dari jam berapa kumpul ini? Lo nggak capek? Masih semangat? Yakin? Betul? Coba saya pengen dengar semangatnya semua, angkat tangannya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Terakhir saudara, ini gara-gara ribut-ribut urusan-urusan seperti ini saudara, masalah-masalah rasis yang gak bermanfaat yang memecah belah umat saudara, gara-gara ribut urusan seperti ini kita lupa ini saat ini judi online merajalela di negeri kita saudara. Betul atau tidak? Oh, merajalela luar biasa. Kemarin PPATK mengeluarkan data perputaran uang judi online di 2023 tidak kurang dari 320 triliun lebih saudara. Kitanya lagi ribut dia domba. Belum lagi urusan narkoba, Masya Allah. Maka sebelum saya tutup, sambil menyambut imam besar kita, mari sama-sama saya mengajak semua hadirin sekalian untuk kita baca qasidah anti judi dan narkoba sebagai bentuk persatuan kita untuk melawan kemunkaran. Setuju? Ini qasidah saya tulis waktu saya di penjara bersama imam besar. Ketika itu kami tulis qasidah anti narkoba untuk para tahanan-tahanan narkoba agar mereka bisa berdakwah dengan qasidah di lapas-lapas lainnya untuk meminimalisir narkoba saudara. Dan begitu saya keluar, saya lihat judi makin parah di mana-mana. Saya lanjutkan bukan hanya anti judi, tapi juga anti narkoba. Bukan juga anti narkoba, hanya tapi juga anti judi. Karena judi online di mana-mana. Siap kita goncangkan Madura dengan qasidah? Ada hadroh? Ada hadroh? Hadroh ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Nadanya nada Allahul Kafi. Tahu nada Allahul Kafi? Tapi qasidahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadroh tunggu dulu. Setelah itu mari bertakwa kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Bisa? Bisa? Mari bertakwa demi mendapat
Nanti begitu masuk, nanti terakhirnya semua rame. Kalau saya katakan di akhirnya kata-katanya narkoba, contoh semuanya ikut narkoba. Jangan tergoda dengan, bisa? Nanti di tengah-tengah ganti judi. Juga waspada bahaya. Bisa? Bisa? Ayo hadroh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah semua jadi backing vokal. Tapi saya minta hadroh kalau saya kasih isyarat berhenti. Pas baca bahasa Indonesianya hadroh semua berhenti. Begitu masuk ke dalam ref baru hadroh masuk lagi. Sama-sama semua. La ilaha illallah Rasulullah, mari bertakwa demi mendapat ridhonya. Semua la ilaha illallah, mari bertakwa kepada Allah. Narkoba, jangan tergoda dengan nikmat sesaat karena namun semua dirusak ayo bersama perangi narkoba. La ilaha Rasulullah, mari bertakwa kepada Allah demi mendapat akal sehat hancur karena orang kompak. Akal sehat hancur karena badan sehat hancur karena bangsa hancur karena penjara penuh karena narkoba. La ilaha mari bertakwa. Judi juga waspada bahaya. Semua ditipu oleh bos. Betul nggak? Betul nggak? Mana ada bos judi mau ngasih ente fulus? Yang ada ditipu. Kok percaya mau kaya dari judi? Nggak ada ceritanya bos judi itu bikin orang kaya, betul? Yang ada kamu mau dibikin kalau judi offline aja, offline, yang bos judinya kelihatan bandarnya itu penipu, apalagi yang online yang nggak kelihatan, bahlul. Yang percaya sama judi online bahlul. Mau ditipu sama bos judi, saudara. Jelas atau tidak? Juga waspada bahaya. Semua ditipu oleh bos. Menang sesaat usai namun melarat gara-gara kepada Allah demi mendapat ridhonya Allah. Pelajar hancur karena usaha bangkrut karena terlilit pinjol karena bener nggak? Bener nggak? Main judi, habis itu uang habis, pinjamnya dari mana? Pinjol, habis pinjam dari pinjol dipakai buat judi. Setelah judi habis uang lagi, pinjam lagi dari mana? Pinjol, habis dapat dari pinjol main apa lagi? Judi. Setelah judi uang habis lagi, nyarinya di mana lagi? Pinjol. Habis itu kemana lagi? Judi. Habis itu kelilit utang, ujung-ujungnya bunuh diri. Na'udzubillah men.
terlilit pinjol karena bunuh diri gara-gara la ilah Allah alaih. Mari bertakwa kepada Allah demi mendapat dunianya hancur karena akhiratnya hancur karena taubatlah para pemain, cari yang halal jangan berjudi. La ilah Allah alaih sallallahu alaih. Narkoba. Zikir penjaga dari salat solusi dari ingat keluarga sebelum ingat neraka sebelum narkoba. La ilah Allah alaih. Mari bertakwa demi mendapat judi. Jagalah diri dari jaga keluarga dari negara harus berantas. Marilah kita perangi judi. Mari bertakwa. Sallu ala nabi. Nah, sambil menunggu imam besar ada satu qasidah lagi. Ini dakwah pakai qasidah nih. Dakwah bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan tulisan, tapi dakwah juga dengan nada. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya tadi, judi bahaya atau tidak? Narkoba bahaya atau tidak? Minuman keras bahaya atau tidak? Berbagai kemaksiatan bahaya atau tidak? Maksiat merajalela kok ribut urusan nasab ye. Yang bikin ribut urusan nasab orang-orang yang backing di belakang judi, di belakang narkoba, di belakang itu supaya umat semuanya diam, ribut urusan hal-hal yang gak bermanfaat, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hati-hati pecah belah adu domba umat. Makanya semua saya mau tanya, narkoba siap perang melawan judi? Orang kompak. Ini yang gak jawab jangan-jangan masih main slot ini, saudara. Siap perang melawan judi? Siap perang melawan narkoba? Siap perang melawan minuman keras, siap jaga narkoba dari siap jaga Madura dari kemaksiatan. Allahu akbar, Allahu akbar. Sallu ala nabi. Yang kedua, ini juga sekarang banyak orang ngaku aswaja tapi nggak paham ciri-ciri ahlus sunnah, akhirnya gampang digoda oleh orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Tapi di Madura alhamdulillah kita punya auma yang menyatukan para kiai dan pesantren sehingga auma jadi benteng ahlus sunnah wal jamaah di Madura, saudara. Allahu akbar, Allahu akbar. Hidup Madura, hidup auma, hidup para kiai, hidup ulama Madura. Allahu akbar. Ini ada gosidah. Qasidah judulnya qasidah ciri-ciri ahlus sunnah atau disebut qasidah ciri-ciri aswaja. Ini qasidah saya rangkai, meringkas dan sedikit menambahkan pelajaran yang disampaikan oleh Imam Besar. Imam Besar dulu sekitar 8 tahun lalu menyampaikan satu materi pelajaran di pesantren Ramadan. Judul materinya 101 ciri-ciri ahlus sunnah, supaya kita ahlus sunnah wal jamaah betul-betul tahu yang mana ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah, yang mana yang bukan. Sehingga kita nggak tertipu oleh orang-orang di luar ahlus sunnah. Ahlus sunnah
Baik. Sambil kita menunggu imam besar yang masih bersiap-siap untuk berangkat kemari, doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan perjuangannya dimenangkan oleh Allah Ta'ala. Lanjut jangan, lanjut jangan. Takbir, takbir. Nah, beliau punya pelajaran, namanya pelajaran 101 ciri-ciri ahlus sunnah. Maka saya lihat ini pelajaran sangat penting. Ketika saya selesai ngaji itu sama beliau, saya berusaha rubah menjadi nazam bahasa Indonesia supaya gampang dihafal, gampang dibacakan di berbagai tempat. Insya Allah. Nanti nadanya ada apa namanya? Salatullah salamullah ala taha, salatullah ala yasin. Cuma nanti di akhirnya inilah ciri-ciri aswaja. Aswajanya yang kompak sama-sama. Inilah ciri-ciri aswaja. Siap, siap. Nanti isi nazamnya betul-betul diperhatikan agar kita di kesempatan ini ngaji. Apa itu ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Insya hadro ikut, tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Nanti setiap rap hadro ikut, tapi begitu isinya hadro jangan ikut supaya jamaah bisa mendengar isinya. Semua sama-sama. Salatullah ala taha, salatullah ala yasin, salatullah ala salatullah. Wahai muslimin, wahai muslimat, mari aswaja dipegang kuat. Insya Allah kita selamat di dunia juga akhirat. Salatullah semua. Dua madhab akidah sunni, mayoritas ikut Asy'ari, banyak juga yang Maturidi. Inilah ciri-ciri salatullah. Salatullah aswaja madhabnya 4, Syafi'i, Malik, Hanafi, Ahmad. Ikhtilaf umat membawa rahmat. Inilah ciri-ciri wajah salatullah. Suaranya semua betulah. Rukun Islam 5 bilangannya. Yang ketiga ihsan namanya. Inilah ciri-ciri ya salatullah. Sumber hukum yang disepakati, Quran sunnah itu harga mati. Ijma qiyas wajib ditaati.
inilah cerere ya salatullah. Salatullah ayat sifat harus ditanzih, tafwid takwil dengan jiwa bersih, tolak tegas tajsim dan tasbih. Inilah ciri-ciri wajah salatullah. Semua tetap fokus. Salatullah. Semuanya tetap fokus. Imam besar masih di perjalanan. Nanti begitu beliau datang baru kita sambut berdiri. Setuju? Siap lanjut ngaji? Siap lanjut ngaji? Takbir! Takbir! Nabi Muhammad akhir para nabi, bawa syafaat di hari nanti, wasilah kita kepada Rabbi. Inilah ciri-ciri salatullah. Suaranya semua. Backing vokal boleh bantu pas ref saja. Ala Yasin, dzurriyyah Nabi, banyak dan berkah, pendamping Quran dan juga sunnah, wajib mencinta cucu Fatimah. Inilah ciri-ciri wajah salatullah. Bagaikan bintang, panutan umat terang benderang, wajib dicinta, haram diserang. Inilah ciri-ciri ja salatullah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala adil riwayat, meski tak ma'sum seperti Ahmad, dengan ahlul bait begitu dekat. Inilah ciri-ciri ya salatullah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Isra Mi'raj ada dan nyata, dengan jasad dan juga jiwa, melihat Allah Tuhan semesta. Inilah ciri-ciri wajah salatullah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Karamah wali adalah fakta, siksa kubur juga realita, sirat dan mizan bukanlah dusta. Inilah ciri-ciri ya salatullah. Salamullah alaihi rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Imam Mahdi dari dzurriyyah, pasti datang tak mungkin kalah, adilnya tegak penuhi dunia.
inilah ciri-ciri wajah salatullah salamullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasulan jadi wasilah tabarukan mengalap berkah rayakan maulid karena mahabbah inilah ciri-ciri wajah salatullah sallallahu alaihi Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah anti takfir sesama ikhwah penuh cinta galang ukhuwah tebar rahmah jalin mawaddah inilah ciri-ciri salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ahlu sunnah bukan radikal bukan juga paham liberal tegas dan lembut kondisional inilah ciri-ciri wajah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah haram berontak terhadap imam selama masih beragama Islam munkarnya cegah janganlah diam inilah ciri-ciri wajah salatullah ala taha rasulillah salatullah coba Madura sama-sama teriak semuanya alhamdulillah Madura yang kompak biar Madura terus jadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah alhamdulillah Madura alhamdulillah guruku kurang semangat nih jangan-jangan pengikut Mama Gufron dengan menjawab nih alhamdulillah Madura alhamdulillah guruku alhamdulillah kita sampai mati tetap wajah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sekali lagi alhamdulillah Madura kurang kompak ayo semangat aswajanya keluarkan alhamdulillah Madura alhamdulillah guruku alhamdulillah kita sampai mati tetap wajah salatullah Allah sekali lagi suaranya semua alhamdulillah Madura siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap terus pertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap terus syiarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap pegang teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah Madura, lebih kompak lagi alhamdulillah Madura.
Alhamdulillah guruku, alhamdulillah kita sampai mati tetap wajah salatullah ya habibi ya Rasulullah.